jadi hari ini aku di Somerset, Kencana, Jakarta. Aku baru sampai, aku mau staycation dan mau siap-siap ketemu pacar aku. See you! Hai Besti, jadi kenalin aku Karen. Hari ini aku lagi ada di program Besti Review Beauty. Seperti yang tadi aku udah spill, aku tuh mau ketemu pacar aku, Aloy. Jadi ya hari ini aku mau make upan, temanya bebot makeup look gitu. Karena kan lagi ngetren ya, jadi langsung aja. Jadi pertama, biasanya sebelum skincarean, sebelum pakai base makeupnya aku ngeliat dulu nih di muka aku tuh lagi ada jerawat atau enggak. Kalau misalkan kayak sekarang nih aku lagi ada jerawat, biasanya aku siapin acne patch. Jadi aku pakai acne patchnya dulu sebelum pakai semua produk. Karena kalau misalkan dipakainya setelah aku pakai produk skincare atau apapun, biasanya dia tuh jadi nggak nempel gitu loh. Jadi kita tempelin dulu. Sudah. Oke, selanjutnya aku bawa toner hari ini. Jadi aku mau pakai toner dulu. By the way, muka aku tuh tipikalnya kan By the way, muka aku nih tipikalnya kan kering banget. Jadi dia agak butuh dehydrating dengan ekstra. Biasanya kalau misalkan pokoknya kalau misalkan aku mau pergi gitu, dari semalamnya tuh aku udah pakai masker atau aku kayak pakai skincare-nya lebih banyak lagi supaya kulitnya nggak kering. Karena kulit aku tuh bisa kering sampai kayak kelupas-kelupas gitu loh, sampai mungkin luka karena terlalu kering kalau misalkan lagi skip skincare. Setelah pakai toner, lanjut aku mau pakai ini, pakai moisturizer. Setiap bulan treatment gitu ya. Kalau misalkan treatment gitu sebenarnya enggak juga sih. Tapi kemarin aku sempat treatment karena aku tuh nge-skip skincare. Terus kebetulan banget tuh lagi mau halangan. Jadi breakout gitu kan. Nah, karena menurutku aku butuh diperbaikin nih kulitnya dengan cepat, jadi ya udah aku ngambil treatment gitu. Ini kalau kalian bisa lihat nih, ini sebenarnya muka aku agak kayak ada emar gitu karena habis treatment. Nggak yang gede banget sih budget aku buat treatment. Nggak nyampe 10 juta sih. Itu tergantung ya kondisi mukanya lagi parah banget atau emang mau maintain aja. Karena concern aku yang paling besar adalah yaitu kulit aku kering dan kemerahan bekas-bekas jerawat gitu sih. Jadi aku nggak terlalu ngambil treatment macem-macem. Takut juga. Oke, selanjutnya kalau udah, kita langsung aja ke base makeup kali ya. Hari ini aku mau pakai cushion karena biar nggak ribet bawa-bawanya. Tapi gimana bukanya? Hap. Nah, ini juga ukurannya agak mungil ya karena biar tidak repot, tidak menu-menuhin barang. Ini aku mau pakai dulu. Biasanya aku langsung taruh di under eye dulu, sama di sini, di selah hidung gitu loh, di pinggir sini. Karena kulit aku paling kemerahan tuh di sebelah sini,
Sama aku butuh nutupin under eye. Kita ratain dulu. Ya, ini udah mulai merata kan guys. Tips milih cushion, aku kalau milih sheet cushion biasanya cobain, aku lebih seneng tuh belanja offline gitu loh, supaya aku langsung tahu kayak oh ini yang cocok atau enggak gitu. Jadi biasanya aku nyobain tuh, aku swatch dulu di sebelah sini, mana yang paling mendekati, mana yang paling nyatu sama kulit aku, ya udah aku beli yang itu. Kalau misalkan kalian punya cushion keterangan, sebenarnya tetap bisa dipakai, tapi pakainya kayak buat highlighting fitur muka kalian gitu loh, kayak di under eye boleh atau di batang hidung. Kalau aku biasanya buat di ya area ini sama di mungkin kayak jawline gitu, sama di tengah jidat. Ini kita ratain dulu ya guys. Menutupi dulu nih si jerawat nakal ini dan memaraku bekas treatment kemarin. Aku lupa, harusnya aku kan alisan dulu ya, tapi nggak apa-apa, kita boleh pakai ini dulu, ratain dulu aja, kan jidatnya belum dipakai, jadi udah. Ini aku ratain dulu. Nah, step yang kita kelupakan tadi yaitu pakai alis ya. Jadi aku mau pakai alis dulu. Aku biasanya pakai pensil alis yang tipis gini loh. Kita taruh dulu. Nih kalau kalian bisa lihat, bisa tipis ini. Nih kalau di swatch. Tuh. Kan kalau misalkan pakai yang lebih tebal, biasanya lebih susah untuk gambar, apalagi kalau misalkan kalian nggak biasa gambar alis dan masih proses belajar alis, biasanya jadi lebih repot. Makanya aku pakai ini, kalau nggak pakainya yang powder gitu sih. Ini aku bikin dari sini, dari bawah, dari tengah belak. Pokoknya dari tengah deh kalau bikin alis tuh, jangan dari depan langsung gitu loh guys, nanti hasilnya ngeblok gitu. Jadinya aneh. Dibikin di belakang. Aku langsung isi aja sih. Kalau berantakan nggak apa-apa, tenang. Nanti bakal kita rapihin. Sambil aku sisir-sisir dikit. By the way, kalau kalian suka look alis yang kayak kelihatannya jigrak-jigrak gitu, kalian bisa banget beli wax buat alis gitu, atau kayak aku pakai brow lamination gitu, biar jadi tuh kalau alisnya disisir dia ngikutin arahnya gitu loh. Nih next, kita bikin alis sebelahnya dulu, isi dulu. Gimana cara bikin alis? Kalau kalian misalkan cari tutorial nih di sosmed atau dimanapun, kalian cari yang bentuk alisnya termirip atau bentuk mukanya termirip sama kalian, biar hasilnya tuh mendekati sama proporsional wajah kalian. Kalau enggak, biasanya jadi beda tuh. Atau misalkan kalian emang udah punya makeup look tertentu, kalian mau ikutin, boleh sih kalian coba-coba aja, karena bikin alis tuh sebuah proses belajar. Nah, kalau udah diisi belakang tadi, biasanya aku tarik aja sih ke depan dari belakang, di apa bahasanya ya, diarsir kah? Disisir lebih tepatnya mungkin ya. Disisir dari belakang ke depan. Udah. Kalau udah, kita ambil brush yang pipih. Kalian beli aja nih brush kayak gini, kuas kayak gini. Oh my god, dia kenapa banyak bulu? Karena dimasukin ke pouch. Pokoknya ini belakangnya
kayak sisir gitu, terus yang depannya tuh pipih gitu. Terus kalian ambil cushion lagi atau concealer atau foundation apapun. Kalau aku biasanya kayak karena hari ini pakai cushion jadi kita ambil aja langsung. Sebenarnya aku kalau misalkan kayak pakai foundation gitu, teknik pakainya sama aja sih, nggak ada yang membedakan. Tapi aku beli kayak puff yang mungkin ukurannya sekecil ini juga, biasanya ada di e-commerce gitu deh. Harganya nggak terlalu mahal. Nah, biasanya foundationnya aku taruh di punggung tangan, baru aku tap-tap, baru aku apply. Sama, kalau misalkan pakai foundation juga, taruh aja di punggung tangan, ambil aja langsung foundationnya. Terus ratain langsung, bukan ratain, dirapihin alisnya. Makanya tadi aku bilang kalian tidak usah takut kalau misalkan kalian pakai alis tuh berantakan, guys. Tenang, semua bisa diperbaiki. Kenapa nggak sulam alis? Kenapa aku milih brow lamination? Karena jujur aku merasa aku nih masih muda. Takutnya ternyata setelah sulam alis nggak cocok atau kurang suka sama hasilnya, ngapusnya itu tuh lebih repot. Karena aku punya beberapa temen juga pengalaman mereka merasa kurang cocok sama hasil sulam alisnya, terus kayak mereka jadinya ngapus alisnya tuh prosesnya lebih lama, guys, dan lebih makan biaya. Mungkin kalaupun aku mau sulam alis, tunggu aku umur 30-an. Mungkin di saat aku udah males makeup kali ya. Karena sekarang aku masih suka ganti-ganti gaya alis, atau misalnya kayak lagi sukanya makeup look apa, ntar ganti-ganti gitulah. Jadi menurutku kalau aku sulam alis takutnya aku menyesal sendiri gitu loh. Ini karena kita mau makeup look bebot, jadi kayaknya alisnya dibikin agak tipis aja deh, guys. Biar sesuai dengan looknya si bebot. Ya walaupun tidak setipis tisu ya. Ini kalau udah kayak gini, ambil puff kalian lagi atau beauty blender kalian, apapun itu, langsung aja di blend, diratain, tuk. Makanya tadi aku bilang jidatnya jangan dipakein dulu, karena ini biar dia ngeblend dulu. Nanti kurang baru ditambahin. Nih kalau kalian lihat, ini kan masih agak kayak kotak ya, di tap-tap aja pelan biar agak ngeblend gitu, biar nggak terlalu ngeblok, say. Sudah sepertinya nanti alisnya. Nah ini kan kurang nih, masih belum rata kan, jadi udah diratain aja foundationnya. Kalau misalkan kalian punya kayak cushion atau foundation yang terlalu terang, it's okay. Mungkin kalian bisa cari bedak yang emang nggak satu ton naik, tapi kayak bener-bener sama warna kulit supaya better hasilnya. Diratain dulu sampai jidat. Kalau makeup sebenarnya aku bisa cepet, tapi tuh kalau dia mungkin pernah betenya mungkin kayak gini ya, lebih ke udah buru-buru nih ternyata for example aku ternyata tiba-tiba diajak pergi gitu, terus kan belum siap-siap, namanya perempuan kan siap-siap tuh kan lumayan lama ya, terus tiba-tiba diajak jalan, tiba-tiba mau make upan, jadi ya udah make upan buru-buru, terus jadinya dia kayak ayo dong cepetan gitu loh. Nggak marah yang gimana sih, cuma kayak ayo buruan, kita nih udah janjian gitu loh. Nih selanjutnya, karena aku udah pakai, aku mau ambil blush on. Sebenarnya kalian boleh pakai blush on dulu atau mau pakai bedak dulu, terserah, tergantung mood aja.
Tapi kalau misalkan kalian pakai blush on dulu, semisalnya kalian pakai blush onnya kebanyakan, kan pipinya jadi merah banget ya, jadi merona banget. Itu tuh bisa diperbaikin pakai bedak. Gitu. Nah, aku kalau pakai biasanya tuh dari sini, dari tulang sini, dibawa ke atas. Dibawa ke atas. Ini kalian kalau mau pakai kayak blush on yang krim gitu juga nggak apa-apa sih. Cuma karena aku pergi-pergi ribet bawa yang krim gitu, jadi ya udah aku bawanya powder karena udah cukup nyentreng. Nah, dari sini setelah dibawa ke atas, nggak apa-apa dibawa ke area mata dikit. Kalau aku personally aku suka sih kayak gini sih, kayak dibawa ke area mata kayak gini, baru ditarik dikit ke depan, biar nggak terlalu di sini doang kayak ini ya, kayak tertampar jatuhnya. Jadi sambil kita perbaikin blush on ini nih, aku pakai di hidung juga, pakai di dagu juga. Sambil kita ratain blush on ini, jadi kalau kalian bertanya-tanya gimana sih aku kenal si Aloy itu, karena banyak banget dari kalian yang nanya kan kayak gimana sih Karen ini bisa kenal sama Aloy. Awalnya gimana ya, aku bingung. Sebenarnya dari sosmed, kenal dari sosmed, terus kayak ya jadi temen aja, jadi temen. Terus one day aku udah that time tuh kayak aku baru putus gitu, baru putus berapa bulan gitu. Terus kayak temenan dia ngajak pergi karena bosen kan ya saya di rumah after break up gitu. Jadi ya udah dia ngajak pergi, terus udah kita pergi. Ternyata setelah ngobrol ternyata kita cocok. Jadi ya udah kita jalani. Aku rapin dikit alisnya. Sudah gini, sekarang aku mau pakai bedak. Hal yang bikin aku tertarik sama Aloy itu apa ya, bingung aku menjelaskannya. Susah kalau misalnya kayak kalian mesti kenal dia sih, karena lebih ke aku tuh seneng sama dia karena itu baik banget anjir. Kayak sorry, contoh deh, kalian pasti pernah ketemu orang tuh yang misalkan care sama pasangannya doang, tapi kalau sama orang lain belum tentu dia se-care itu. Kalau Aloy enggak, tapi dia care juga sama keluarga aku. Itu salah satu alasan aku seneng sama dia sih. Terus dia sabar juga. PDKT. Sebenarnya kalau ditanya PDKT-nya berapa lama, aku agak bingung menjawabnya karena it happens like that aja, kayak berjalan aja gitu loh. Kita ngerasa cocok. Intinya aku tuh dari awal bilang kayak ya kalau mau jalanin ya udah. Jadi dari awal dia kayak udah bilang ke aku gitu kayak dia mau coba nih sama aku. Tapi kan that time aku belum percaya ya sama dia. Kayak as temen aja kan. Terus kayak ya udah aku bilang kayak ya nggak apa-apa. Coba aja, kalau misalkan emang mau coba sama aku nggak apa-apa, tapi kalau misalkan not turns out as what he expected gitu ya aku minta maaf, karena namanya hati kan nggak terbaca nih gerak-geriknya ya. Terus ternyata aku cocok, aku senang sama dia, jadi ya udah gitu. Besarnya seperti apa aku dari kecil, kehidupan aku pas kecil ya normal aja sih guys. Aku besar di Bekasi, aku lahir di Bekasi. Jadi dari aku lahir sampai aku SMA, aku tuh tinggal di Bekasi. Kecilnya gimana ya, aku agak bingung menjelaskannya karena orang tuaku galak, tapi galaknya tuh kayak I get it why. Nggak yang gentle parenting banget,
Tapi dari kecil aku tuh udah disuguhin yang kayak mainan-mainan yang bikin aku tuh otaknya kestimulasi untuk kreatif gitu loh. Bukannya nggak yang dikasih kayak buku harus baca apa, ada dikasih buku untuk kayak novel, komik lebih ke arah-arah gitu sih. Atau kayak kalau kalian tahu plastisin, dikasih mainan kayak plastisin atau Lego-Lego buat aku susun-susun. Jadi ya that's why kalau kayak sekarang kan aku suka bikin kuku nih. Ini aku bikin sendiri by the way. Bikin kuku, terus kayak aku mau ngedalemin kayak belajar jahit gitu. Karena dari kecil disuguhinnya kayak gitu, dikasih ngewarnain. Jadi interestnya di bidang itu gitu loh. Jadi dari kecil sebenarnya orang tua aku nggak yang memaksakan aku harus jadi apa, harus ngapain. Lebih ke bentar aku bingung mau ambil apa. Lebih ke ya udah, yang penting aku jadi orang baik, nggak menyusahkan orang lain. Terus gimana ya? Agak bingung sih ngejelasinnya, tapi kayak intinya mereka tuh nggak memaksakan aku harus jadi apa, nggak yang kayak lu tuh harus kerja di bidang ini, harus nanti sekolah di bidang ini, enggak. Tapi lebih ke ya udah sukanya apa, sanggupnya di mana, diarahin gitu loh. Aku tuh sukanya apa, sanggupnya di bidang apa, jadi disesuaiin gitu. Sebenarnya ada satu sisi aku berpikir kayak kadang-kadang tuh melihat, bentar aku ambil brush, kayak melihat banyak temen aku kan yang mungkin hidupnya lebih terarah ya, jadi lebih tahu gitu misal mau ngapain, seenggak-enggaknya kayak oh udah tahu mereka tuh selanjutnya berapa tahun kemudian nih mau ngapain, mau jadi apa. Aku nih kadang-kadang agak bingung kayak aku nih mau ngapain ya, karena nggak ada pressure yang harus jadi apa gitu loh. Kalau ngonten aku dari pas sekolah udah belajar ngonten aja sih, kayak iseng-iseng aja bikin konten gitu. Terus kesini-sini kebetulan ketemu Aloy, jadi kayak ya puji Tuhan diberikan rezeki lebih sama Tuhan ya, kita jalani gitu. Ini aku mau contour hidung dulu. Aku ambil eyeshadow. Jadi aku tuh kalau kontur nggak beli kayak powder kontur lagi atau yang krim kontur lagi, karena aku lebih prefer ini. Ini aku ambil terus di blend dikit di sini di tangan lagi. Terus aku kalau pakai kontur nih pakainya di sini di ujung hidung, nggak di tengah sini. Kenapa? Kalau misalkan biasanya aku pakai di sini, hidungnya kayak panjang banget, malah jadi mukanya kayak panjang gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya? Apa ini? Pokoknya aku rapiin dulu ya guys. Kalau ditanya kayak mimpi-mimpi gitu, sebenarnya aku agak bingung ya. Aku mau jadi apa? Jadi lebih ke happy go lucky, as long as aku menjalankannya aku senang, terus aku jadi orang lebih baik terus. Jadi misalkan kayak aku ngeliat 3 tahun belakang nih, compare nih 3 tahun lalu sama sekarang nih, kayak apakah aku jadi lebih baik? Kalau jadi lebih baik ya bagus, kalau enggak berarti kan itu wondering aja gitu, kayak kenapa ya, harus ngapain ya biar jadi lebih baik. Kalau misalkan kayak dari kecil ada keinginan pengen kayak di bidang desain gitu, but pas kecil tuh kayak apa ya, dari keluarga lebih ke mungkin ngeliat aku nih orangnya gampang bosanan, jadi dia takut kalau misalkan kayak aku harus sekolah jauh-jauh terus ternyata aku bosen gitu loh. Tapi karena sekarang emang aku senang ya, aku udah mulai gede juga, aku mulai punya responsibility buat pilih aku tuh mau ngapain, aku harus apa, aku tahu konsekuensinya apa. Jadi ya udah, apa yang aku mau
aku coba dapetin sendiri gitu loh. Gitu. Kalau Aloy, Aloy lebih ngarahinnya lebih ke support gitu sih guys, nggak yang kayak ayo dong kamu harus ngelakuin yang kayak misalnya udah diarahin nih langsung ngelakuin apa. Enggak sih, lebih kayak di support, ditanya dulu aku tuh maunya ngapain, nyamannya ngapain. Terus kalau misalkan aku merasa oke untuk ngelakuin aktivitas itu ya nggak apa-apa. Ini kita ambil abu-abu terus agak coklat dikit ya buat di blend dulu di eyelid. Banyak banget kayak hobi aku yang dia super tuh guys. Kuku, terus jahit, itu salah satunya terjadi karena disupport dia. Kalau nggak mungkin aku tuh ngejalanin itu agak maju-maju mundur gitu loh. Kayak aku tuh ada rasa takut untuk menjalankan sesuatu gitu karena kadang-kadang kan apa yang dijalanin ekspektasinya sama kenyataannya agak beda ya. Aku agak takut gitu loh guys. Tapi dia yang kayak enggak apa-apa gitu. Coba aja dulu. Jalanin dulu, dalemin dulu gitu. Dream career apa ya? Bingung lagi guys. Mungkin dengan apa yang aku jalanin sekarang, aku pengen kayak punya salon, pengen kayak punya toko baju sendiri. Tapi ya berproses ya guys, nggak semua hal bisa aku lakuin sendiri. Jadi ya aku orangnya agak slow gitu. Karena kalau diburu-buruin takutnya jadi stres. Jadi ya udah. Bingung kalau ditargetin kayak dreamnya, cita-citanya jadi apa? Bingung. Jadi ya udah, lebih enjoy aja. As long as I'm happy doing that. Jadi ya udah gitu loh. Ini pakai yang agak gelap di sini. Terus aku bingung mau ambil apa lagi ya. Kayaknya aku mau ambil agak biru deh guys. Buat di tengah. Karena bebot looknya ini gak sih kayak agak coklat-coklat abu gitu, agak kebiru-biruan. Ini by the way aku udah extension, jadi aku gak perlu repot kayak bikin eyeliner atau pasang bulu mata. Kalau kalian suka nanya nih, extension aku tipenya apa sih? Aku tuh, kalau di aku cocoknya tipe cat eye. Terus sekarang nih aku tambahin kayak apa ya, wispy gitu. Jadi dia agak naik turun gitu loh. Nggak yang flat cat eye doang kayak cuma dari pendek ke tinggi gitu, enggak. Tapi kalau saran aku, kalau kalian mau extension, kalian tanya-tanya temen dulu. Cari yang sekiranya mataku apalagi sensitif banget kalau misalkan eyelash, kalian tanya dulu ke teman kalian gitu kayak, atau kalau emang first time banget kalian mau extension, kalian tanya dulu, Kak ini tuh perih atau enggak ya, supaya kalian juga nyaman, nggak trauma gitu. Aku soalnya beberapa kali pernah ketemu eyelash extension yang kayak dipasanginnya tuh bener-bener perih dan kurang bagus. Jadi ya saran aku lebih berhati-hati. Kalau untuk milih kayak tipe lashnya yang apa, kalian boleh banget buka kayak di sosmed atau kayak Pinterest. Itu tuh ada kayak mapping lash gitu. Keywordnya eyelash mapping. Tapi kalian cari yang bentuk matanya bener-bener mendekati mata kalian biar hasilnya semirip itu. Kalau enggak, misalkan kayak aku nih kan agak sipit ya. Terus kalian, misalkan aku pilihnya referensinya tuh matanya yang belok. Biasanya tuh jadinya kayak dangdut banget. Jadi ya itu. Tapi harus coba-coba juga sih kayak kira-kira cocok apa enggak. Kalau nggak cocok ya udah ganti modelnya gitu.
Beauty influencer banyak banget kan ya. Aku nggak ada yang terlalu specifically kayak ngikutin makeup dia banget, enggak. Tapi lebih banyak kan kalau nge-scroll sosmed tuh nyari saran gitu loh, kayak apakah makeup ini bagus, terus kalau makeup look ini tuh tutorialnya gimana sih. Nanti kalau misalnya udah nemu nih, misalnya kira-kira aku ngeliat oke, ya udah cobain dulu aja di muka kalian, cocok apa enggak. Kalau udah cocok ya baru dalemin produk yang paling oke buat makeup look itu tuh apa. Gitu. Ini aku mau ambil yang agak shimmer-shimmer, tapi kenapa dia malah menempel di jari aku ya? Ini kita pakein dulu di tengah mata aja. Nah, ada aku sempat nemu kayak tutorial gitu. Kalau misalkan kalian mau poin-poin mata tuh beda-beda, jadi kalian bisa fokusin kalian bisa coba nih di kalian cocoknya either kalau pakai glitter di depan mata atau di tengah mata. Soalnya hasilnya beda. Aku tuh lupa bahasanya apa ya? Doe eyes atau kayak siren eyes gitu deh, I think. Si rambut ayam itu paling suka apa ya? Yang kemarin warna merah jujur aku suka. Walaupun agak kayak Pragos. Terus pas dia botak, aku suka yang pas love gitu loh. Tapi setelah aku lihat rambut dia kan udah agak numbuh sekarang. Pas aku lihat pas dia botak, kayak curut. Kayak aku nggak tahu kenapa sama dia mirip curut. Jadi ya udah, aku lebih prefer rambut dia yang merah ini sih. Kalau dibandingin akhir-akhir ini. Aku suka, pas pertama kali dia botak ya, kan tadinya dia kayak di gimbal gitu ya. Terus pas dia botak tuh aku agak shock gitu kan, dari berambut tiba-tiba hilang. Aku bilang kayak, kok kayak tuyul banget, mana waktu itu nggak ada warnanya, bener-bener hitam. Pas aku lihat lagi bener-bener kayak curut yang rambut hitam itu. Ini aku mau ambil apa ya? Oh, aku mau ambil highlight gitu kali ya. Sebentar. Oh, kita ambil highlighter aja. Jadi aku mau pakai highlight di under eye biar agak kayak agiosol gitu. Karena setelah aku perhatiin muka aku ini, kalau tidak pakai agiosol atau apa-apa, dengan makeup look seperti ini kayak galak banget. Jadi ya aku lumayan menjadi concern buat aku sekarang. Sabar. Nah, kita taruh dulu deh di mana ini ya, kita taruh. Kalian ambil blush pipih kayak gini buat ngambil highlighter. Ini aku pakai highlighter apa aja, selera kalian sukanya highlighternya yang halus atau yang gede. Kalau aku lebih suka yang partikelnya halus. Soalnya kalau glitter yang gede-gede gitu lebih cocok buat di eyelid atas ini nih, biar kayak rame gitu. Ini aku mau pakai. Muka aku gatel. Aku mau pakai under eye sini. Kalian diginin dikit matanya kalau kalian bingung mau pakai di mana. Diginin dikit dari ujung mata. Mungkin kayak gini. Ya. Belanya juga. Kira-kira aja lah guys intinya. Pernah cemburu apa enggak? Sebenarnya enggak yang gimana-gimana sih, normal aja kayak orang pacaran biasa guys. Kalau dia enggak yang cemburu kayak ngelarang-larang gitu, enggak. Tapi sewajarnya aja kalian kalau pacaran gitu, kayak nggak boleh yang berduaan gitu. Karena aku kan orangnya cuek banget, jadi kayak ya udah, aku nggak ada niat macem-macem. Jadi ya udah, dia juga percaya sama aku percaya sama dia. Jadi ya udah, kita nggak ribut gitu sih, kayak masalah cemburu gitu nggak yang ribut-ribut gitu sih.
Zodiak aku Libra. Si Gundul itu zodiaknya Cancer. Aku jujur tidak tahu ya. Karena aku tidak ada pengalaman sama Cancer sebelumnya sebenarnya. Tapi so far dijalanin oke-oke aja sih. Aku ada pengalaman jalanin sama Cancer tuh as a friend, kayak lebih ke bukan jalanin in romantic ways gitu loh, lebih kayak oh punya teman Cancer, lebih ke tahu kayak gitu sih. It does make sense, tapi bener-bener humoris doang juga somehow nggak juga sih, jadi depends. Karena menurutku kalau misalkan kayak humoris doang sama aja, sama nih ganteng doang nih, nggak ada modal lain-lain kayak entah dia baik, entah dia care atau apa, kan sama aja gitu loh. Tapi kalau di compare kayak aku prefer mana humoris atau ganteng, aku lebih prefer humoris. Kita kalau misalkan kebetulan jadwalnya Alwi kan sibuk banget guys. Jadi kalau dibanding dulu-dulu, aku tuh nggak sesering itu ngedate sama dia. Lebih banyak waktu kayak ketemu. Misalnya dia lagi pulang nih, ya udah aku main ke rumahnya. Dibanding kita jalan keluar-luar karena udah capek kan dia. Kayak aku kasihan. Terus aku juga kalau dia lagi pergi-pergi gitu, aku seneng jalan sendiri gitu loh guys, keluar sendiri. Jadi kayak ya udah ngapain di rumah aja. Paling kalau sesekali kayak emang mau makan bareng ya keluar. Kalau nggak ada sih. Kalau chatan lumayan rutin sih, kayak yang penting ngabarin mau kemana, mau ngapain. Jadi tuh aku juga agak cuek sebenarnya. Jadi kayak ya udah mau ngapain, soalnya aku udah tahu rutinitas dia nih, sibuknya kalau misalkan gak megang handphone tuh ngapain, either dia tidur atau dia lagi kerja, kayak aku tahu gitu loh. Jadi ya udah, yang penting kalau emang mau pergi-pergi kemana gitu ngabarin. Kadang-kadang kita sama-sama lupa nih, misalkan udah pergi terus lupa ngabarin, biasanya nyampe tempat ya ngabarin aja kayak sayang aku udah sampai di sini ya, sama siapa gitu, mau ngapain ya, kayak gitu-gitu aja. Normal-normal aja sih guys. Berantemin apa ya? Berantemin apa? Aku bingung lagi. Kita berantemnya suka berantem gak penting gitu loh. Kayak lebih mungkin butuh apa ya? Lebih ke suka salah paham kecil aja sih. Cuma kayak abis itu ngobrol, udah baikan lagi. Nggak pernah yang berantem sampai lama banget gitu, nggak pernah. Aku juga males kalau berantem lama-lama gitu guys. Ini aku ambil yang agak terang. Ini lagi soalnya. Ini aku nggak tahu kenapa, tapi ini aku tiba-tiba bentol gitu. Tapi harusnya dia bisa di cover up. Ini sekarang aku mau pakai highlightnya, bentar. Highlightnya mau aku ratain karena eye looknya kayaknya udah cukup. Ini aku mau ambil si highlighternya, tetap pakai brush pipi tadi, pakai di tengah hidung sini, di batang hidung. Ribet, pakai tangan aja. Di batang hidung ini, sama di ujung hidung di sini. Gitu. Sebentar. Kegedean, kita pakai yang kecil aja. Sama, ambil lagi. Ini kan aku punya warna-warni. Kalau kalian punya satu warna doang juga nggak apa-apa. Cari yang warnanya nggak terlalu terang tapi nggak terlalu gelap. Kadang-kadang tuh ada highlighter yang base warnanya tuh kayak untuk tone yang sawo mateng, ada yang untuk tone kulitnya cerah banget gitu. Jadi biasanya beda tuh
Kalian kalau misalkan kayak ke offline store, kalian coba-cobain aja. Ini aku pakai di sini. Ini aku campur-campur aja, suka-suka. Kalau misalkan udah segini, udah sampai step ini, biasanya aku cek lagi apakah alisnya udah oke. Kalau misalkan kayak merasa kurang diisi atau kurang rapih, ya rapin aja dikit. Tapi hati-hati, karena kita tadi udah ngeset foundation atau cushion, apalah itu, base makeup kalian kan udah kolok sama powder. Jadi kali ini agak be careful. Aku mau ngisi lagi si alisnya. Kayaknya ini udah rata ya harusnya. Selanjutnya, sebentar. Kita cek dulu. Kurang apa lagi ya? Kayaknya cukup. Tinggal ke... Nih kalau kalian misalkan kayak ada bekas-bekas yang belum ketutupin, kalian beli aja powder foundation gitu. Bedak powder yang foundation tipikalnya biar coveragenya agak lebih tinggi. Sebentar, aku cari brush kecil dulu. Sebenarnya pakai nggak usah deh, pakai ini aja. Ada puffnya. Lupa kalau punya puff. Pakai aja. Dilihat aja kira-kira mana yang emang mau ditutupin lagi. Ini nih, bekas pemarah aku masih ada dikit. Aku tutupin, nanti kita rapiin lagi brush on-nya. Tidak apa-apa, cemong-cemong sedikit. Namanya makeup agak proses ya guys, butuh kesabaran. Ini tidak aku tadi. Tambahin aja suka-suka guys. Nih, sampai kalian merasa pede ya udah. Ini dong, aku mau tambahin dikit. Cukup. Next ke lip product. Aku mau pakai apa ya? Aku langsung pakai lipstick ini aja kali ya, sama lip gloss gitu. Kunci makeup Bebot itu ada di eyeshadow sama di alisnya. Alisnya specifically agak tipis. Jangan yang tebal, kayak nyentreng gitu. Terus eyeshadow-nya tuh kayak yang warna-warna coklat, abu, biru, hitam gitu. Jadi matanya agak kayak tajam gitu. Sama di lip produknya kayaknya pakainya yang agak satu warna aja, nggak yang ombre gitu loh guys. Karena kalau ombre nanti makeupnya bisa berubah jadi kayak si Kikai. Kayak colorful gitu kan si Kika itu. Si Bebot kan agak yang kayak cewek-cewek galak, gotik gitu. Nih aku pakai dulu lipnya. Biasanya aku pakai lip liner, tapi aku lupa dia ada di mana. Aku nih agak clumsy, jadi aku suka taruh barang di mana-mana, terus aku lupa ada di mana. Oke dulu. Cukup. Sudah cukup. Sekarang kalau misalkan kayak lipstiknya mau kayak gini aja juga udah oke. Tapi kalau kalian mau bikin glossy juga nggak apa-apa, karena kita bukan bener-bener Bebot ya. Kita hanya mau mengikuti makeup looknya dia. Bagus kan? Sudah, tinggal pakai soft blend. Oke, aku mau tambahin highlighter dikit deh. Aku punya banyak banget highlighter. Ada satu momen aku bener-bener tergila-gila sama mencoba highlighter gitu kayak. Jadi banyak banget highlighter yang aku beli. Terus sekarang aku sedikit menyesal karena nggak semua terpakai. Nah kalau yang ini agak, lihat, beda kan sama yang tadi.
Ini pakai dikit aja kayak langsung nyentrong banget. Kalau yang tadi agak lebih soft gitu. Apakah sudah cukup makeupnya? Terus aku tadi mau ambil soft lens. Tada! Ini ada sisir juga buat sisir eyelash terakhir aja. Ini pakai soft lens dulu. Aja. Sebentar. Ya, kacanya arahin aja langsung ke muka ya. Biar mudah. Ini sebenarnya kalau aku pakai soft lens di mana aja tatakin aja, yang penting sama tisu. Udah share dulu, diatur, tahan matanya. Beda kan? Lihat nih, hasilnya beda banget tuh. Kayak jadi lebih bagus jauh kan? Kita ambil tisu lagi. Sekarang pakai yang sebelahnya. Ting. Kenapa kalau aku ambil langsung aku bersihin dulu? Karena kadang-kadang aku tuh kalau copot soft lens nggak aku bersihin dulu, langsung aku celupin aja ke tempatnya gitu. Sebenarnya boleh nggak sih guys? Kayaknya nggak boleh ya. Jangan dicontoh. Sudah selesai. Sekarang makeupku sudah selesai ya bestie ya. Kayaknya aku mau ganti baju dulu sambil merapikan ini ya. Sebentar, sekejap. Karena makeup aku udah selesai, sambil aku mau rapin ini dulu, aku mau ganti baju sekarang. Oke, jadi inilah makeup bebotku. Apakah sudah sangat bebot? Lihat. Ini makeup looknya, bajunya juga udah aku coba sesuaikan sebebot mungkin. Aku bawa kacamata juga. Ya. Kalian nilai apakah look aku kali ini sudah sangat bebot. Dari tadi aku udah ditelepon-teleponin juga, jadi aku agak buru-buru ya. Sekian aja, kalian komen apakah look aku sudah sangat bebot. Ya. See you guys, bye-bye. Nih sebenarnya kayak gini aja juga. Gak apa-apa. Sebenarnya kalau yuk. Boleh sekali lagi gak sih? Iya. Hai Besti. Jadi hari ini aku di Hotel Kencana Jakarta.